Terjebak satu malam terindah. Bab 012. Rossana membiarkan malam itu Gladys tersenyum bahagia. Setelah wanita itu memborong banyak perlengkapan bayi. Sampai menghabiskan hampir 8 juta. Rossana geleng-geleng kepala. Tapi, melihat Binar bahagia di bola matanya. Rossana sedikit bahagia. Setelah sahabatnya itu terlelap, Rossana segera meninggalkannya. Ros, jangan lupa. Kalau semua barang itu tiba, segera bawa kemari ya. Aku harus memeriksanya, seru Gladys dengan mata terpejam dan senyum terulas di wajahnya. Rossana menghela nafasnya panjang. Dia masih memegang gagang pintu hendak ia tutup. Iya, tidurlah. Kau harus segera sehat. Aku akan menikah 2 bulan lagi. Ingat, saat itu kau harus sehat. Paham, sahut Rossana. Gladys mengacungkan jempol tangannya. Membuat Rossana mencebik lantas menutup rapat pintu. Dan berjalan meninggalkan kamar khusus di rumah sakit tersebut. Iya, Gladys ditempatkan di ruangan khusus. Yang hanya dokter dan perawat penjaganya yang tahu. Terutama Rossana. Sementara itu, Ernia yang sedang sibuk dengan bahan makanan untuk ia masak esok pagi. Tidak terlalu merasakan lelah meski perutnya kian membuncit. Hanya kadang dia tersenyum saat merasakan ada pergerakan. Dari dalam sana. Kamu menemani mama sayang. Bisiknya seraya mengusap perutnya. Lantas dia akan tergelak, saat perutnya kembali bergerak-gerak. Gemas sekali dia melihatnya. Rasanya dia tidak sabar menunggu makhluk kecil yang bersembunyi dalam perutnya itu untuk segera hadir dalam hidupnya. Sehat ya, sayang. Kita akan hidup bahagia kelak. Percayalah. Dengan, atau tanpa ayahmu, gumamnya lagi. Hamni, perasaan Ernia terkadang bimbang dan galau. Dilema dengan bayinya nanti. Dalam hati, dia ingin memiliki seutuhnya bayi itu. Tapi, di sisi lain hatinya, dia juga ingin ada sosok pria yang bisa bayinya sapa dengan sebutan papa. Kita tidur saja, sayang. Mama lelah, ujarnya lirih. Setelah menyimpan semua bahan-bahan yang telah siap untuk dia olah esok pagi. Ernia gegas membersihkan tubuhnya. Lalu bertukar pakaian dan merebahkan badan ke atas ranjang. Tubuhnya melesak menyatu dengan kasur empuknya. Perutnya sudah besar, sebab sudah memasuki bulan ke-8. Hampir ke-9. Dia memiringkan tubuhnya, lantas mengusap perutnya lembut. Mama belum beli apapun untuk keperluanmu, sayang. Rasanya sangat malas untuk mencarinya, ujarnya lirih, dengan tangan yang tiada henti terus mengusap perut. Perut itu terus bergerak saat tangan Ernia mengusapnya lembut. Seolah tahu, jika sang ibu sedang mengajaknya bicara. Membuat Ernia seakan memiliki teman. Dan tak sendiri lagi. Sementara itu, di kediaman Awan. Pria itu selalu gusar dan kelimpungan. Sebab kehilangan 2 wanita sekaligus tanpa tahu di mana rimbanya. Apa Gladys menemukan ATM Ernia? Lantas dia marah dan kabur entah kemana. Astagfirullah, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kamu di mana sih, Gla? Aku sangat mengkhawatirkanmu, ucapnya yang sedang duduk di tepian ranjang. Lalu Ernia, kenapa dia juga menghilang? Rumahnya kosong. Ya Tuhan, semakin pusing saja aku memikirkannya, gusarnya seraya menyugar rambutnya ke belakang. Tidurnya tak pernah lelap. Dia bahkan selalu gelisah. Terpikir akan nasib 2 wanita yang kini dia sayangi. Gladys yang memang istrinya. Lalu Ernia yang akan menjadi ibu dari bayinya. Berulang kali Awan mencari keduanya. Kesana kemari, tapi tak juga dia temui. Tubuhnya semakin kurus, sebab pikiran membuatnya sangat resah. Dan menghilangkan nafsu makannya. Waktu berlalu, di kediaman Ernia. Wanita itu pagi ini sedang sedikit sibuk dengan semua pesanan. Dia menyambangi satu persatu apartemen yang memesan sarapan pagi mereka. Ih,
Mbak Ernia nih rajin banget. Sarapannya tuh bikin selera terus. Makan malam juga dong Mbak. Biar kami nggak harus keluar, ujar salah satu pelanggan. Aduh, kalau malam juga belum bisa, Mbak. Mungkin nanti kalau sudah lahiran. Aku cari asisten dulu. Biar ada yang bantu, sahutnya. Oke, kan sebentar lagi sih lahirannya, balas wanita itu lagi. Iya, tinggal nunggu hari kok. Yah, kalau Mbak Ernia lahiran kita makan di luar lagi dong. Udah keenakan makan makanan Mbak Ernia. Enak, dan lebih sehat, sanggahnya lagi. Maaf, mau gimana lagi, sesal Ernia. Nggak apa-apa, Mbak. Tapi abis lahiran Mbak Ernia open order lagi ya. Pokoknya kami tetap pelanggan Mbak. Semoga lancar ya Mbak proses lahirannya. Oh iya, suaminya belum pulang juga, Mbak. Memangnya kerja di mana sih Mbak? Kok aku nggak pernah lihat, tanyanya. Glek, pahitnya rasa ludah yang Ernia telan. Apa yang harus dia jawab coba? Ernia tersenyum getir, menerima tatapan penuh tanya dari pelanggannya itu. Permisi, Mbak, sebuah suara mengalihkan semuanya. Ernia menoleh dan menatap ke arah sumber suara. Mbak Ernia? Iya. Tanyanya sopan. Ernia tercengang, matanya mengerjap-ngerjap. Sebab ada pria tampan menyebut namanya. Sungguh, dia terpesona dengan wajah oriental yang ada di sampingnya itu. Tubuh tinggi, hidung mancungnya sangat lancip. Dengan jambang tipis tanpa kumis. Kaos tipis yang membalut, menampakkan betapa kekarnya pria itu. Mbak, ditanyain itu. Malah bengong, sela pelanggan yang tadi bertanya tentang sosok suaminya. Iya, saya Ernia. Kenapa mas? Siapa ya? Gugup Ernia salah tingkah. Ernia. Dasar. Pria itu tersenyum menampilkan deretan giginya yang rapi dan bersih. Dan itu semakin membius tatapan Ernia. Yang semakin terpesona. Nama saya Reno, Mbak. Penghuni baru apartemen di ujung sana. Katanya, Mbak Ernia open order sarapan, iya. Masih ada nggak? Saya butuh 2 porsi, ujarnya. Oh, tunggu, saya cek dulu ya. Ernia berlari ke apartemennya. Dia masuk dengan cepat. Dan kembali lagi dengan 2 boks kudapan. Lalu menyodorkan pada pria tampan yang menyedot pesona Ernia itu. Tapi, tinggal ini. Kalau mau nggak apa-apa, bayar separuh aja. Sebab lauknya tinggal sisaan, maaf, jelasnya. Pria itu membuka boks yang sudah ada di tangannya. Lantas menaikkan kedua alisnya, dan menatap Ernia lekat. Nasi, sayur, lauk, lalapan, sambal. Lengkap kok, Mbak. Berapa satu porsi? Oh, lauknya udah kecil-kecil itu. Sebetulnya mau buat sendiri, sebab sisaan. Tapi, kalau masnya mau, harganya 20 ribuan aja per box. Nggak apa-apa, sahut Ernia. Memang harga normal berapa Mbak? Kalau normal, 30 ribu mas, balas Ernia. Pria itu merogoh kantong celana trainingnya. Dan menyerahkan 1 lembar uang kertas 100 ribuan. Ernia menerimanya, dan merogoh kantong mengambil uang untuk kembalian. Nggak usah, Mbak. Buat bayi Mbak Ernia saja. Besok, aku pesan lagi ya. Satu saja tapi, sanggahnya, seraya berlalu dari hadapan Ernia. Ini ada kok kembaliannya. Tunggu, ini. Seru Ernia. Tapi pria itu melambai dan tersenyum menjauh. Meninggalkan Ernia. Ernia buru-buru memilah uang lembaran uang. Dia mengambil 1 lembar uang 50-an, lalu 1 lembar uang 10 ribuan. Lalu dengan sedikit berlari dia menuju apartemen pria tadi. Dengan sedikit tersengal, Ernia mengetuk pintu. Tak lama, pintu itu terbuka. Dan pria tampan itu muncul dengan gagahnya. Loh, kenapa Mbak Ernia? Tanyanya.
Ini, aku ada kok kembaliannya. Silahkan, sahut Ernia, seraya menyodorkan 2 lembar uang kertas yang ia pegang. Nggak apa-apa, Mbak, buat Mbak Ernia saja. Kalau nggak, buat bayar pesanan besok pagi saja. Oke, tolaknya lagi. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi, 2 kali sarapan ya. Oke, kalau begitu permisi, pamit Ernia. Pria itu tersenyum manis, membiarkan Ernia pergi. Keesokan harinya, Ernia kembali melakukan aktivitasnya. Hingga 1 pekan berlalu. Dia selalu melakukan hal yang sama. Tapi, pagi ini pria yang bernama Reno itu tak mengambil pesanannya. Kok Reno belum ambil makanannya? Apa dia lupa? Gumamnya. Reno berpesan, dia akan ambil saja sendiri makanannya. Tidak perlu diantar. Jadi, Ernia selalu menunggunya. Ernia membuka ponselnya, tak ada pemberitahuan pesan masuk dari Reno. Sudah hampir jam 8. Jam makan pagi sudah lewat. Ernia berinisiatif mengantarkan saja makanan itu. Dai mengetuk pintu 2 kali. Assalamualaikum. Ucapnya sedikit kencang. Khawatir tidak terdengar dari dalam. Karena tidak ada jawaban, Ernia mengulanginya lagi. Dan, di salam yang ketiga, pintu itu terbuka, lalu muncul sosok Reno dengan wajah pucat pasi. Astagfirullah. Mas Reno kenapa? Sakit? Tanya Ernia panik. Lia? Mbak, sahutnya lemas. Ya ampun, saya panggilkan dokter ya, tunggu, balas Ernia cepat, seraya menggeser layar ponselnya. Tapi, pria itu tiba-tiba ambruk. Ernia kaget bukan main. Refleks, dia menarik tangan pria itu. Lantas memapahnya masuk ke dalam apartemen pria itu. Ernia kaget, sebab ruangannya sangat berantakan. Ernia susah payah memapah tubuh pria itu ke atas ranjang. Lalu merebahkannya dengan sedikit membanting. Sebab memang berat, apalagi sedikit tidak sadar. Ya ampun, tinggi banget demamnya. Kasihan, ujarnya. Ernia lalu berlari ke apartemennya. Mencari sesuatu untuk mengompres, juga obat turun demam yang ia punya. Dengan cepat dia kembali lagi menemui Reno. Ernia membantu mengompresnya. Lalu, menyuapi makan dan memaksanya meminum obat. Semoga cepat sembuh ya, Mas. Mau aku bantu hubungi seseorang, mungkin. Pacar, atau teman, atau kerabat, atau mungkin orang tua. Biar temenin Mas Reno di sini, tawar Ernia, seraya membetulkan letak selimut pria itu. Nggak usah Mbak. Orang tua saya jauh, ada di Kalimantan. Saya juga baru mutasi kerja, jadi belum punya banyak teman. Pacar saya, baru saja mutusin saya 2 hari yang lalu. Kalau tidak keberatan, tolong Mbak Ernia buatkan saya makan untuk siang sama malam juga, ya. Nanti bayarnya saya transfer saja. Saya belum ambil uang cash, soalnya, jelas pria itu, setelah kondisinya sedikit membaik. Karena sudah makan dan minum obat. Ernia tersenyum getir. Lantas menggaruk kepalanya. Tidak mungkin dia mengurusnya, bukan? Statusnya sangat riskan. Meski tidak ada yang peduli. Tapi Ernia tahu batasannya sendiri. Kesalahan yang terjadi juga pelajaran berharga baginya. Cukup antar saja makanannya, Mbak. Ini sudah mendingan kok. Mbak Ernia sudah kasih saya obat barusan. Pasti akan segera sembuh. Tolong Mbak, saya nggak bisa keluar soalnya, pinta Reno sedikit memohon. Baiklah, nanti aku masakin deh. Nggak usah bayar, Mas. Ya sudah, saya permisi ya, mari, pamit Ernia. Reno mengangkat tangannya, ingin meraih tangan Ernia. Tapi dia urungkan. Sebab tak mungkin dia lakukan. Mbak, panggilnya lirih. Ernia menoleh dan menghentikan langkahnya. Iya, kenapa? Mas Reno butuh sesuatu. Sahutnya.
Pria itu menggeleng, lantas tersenyum tipis. Terima kasih Mbak. Salam kenal buat suami Mbak Ernia. Maaf, sebab membuat Mbak repot, ujarnya. Ernia menghela nafas. Kata suami, itu sangat menyakitkan baginya. Pasalnya, memang dia seharusnya memilikinya, bukan? Semua orang pasti beranggapan wanita hamil pasti bersuami. Ernia menahan sebah di dadanya. Lantas memaksa kedua sudut bibirnya agar naik dengan sempurna. Menyiratkan senyum di wajahnya. Meskipun dadanya sesak dan perih. Tidak, aku tidak repot kok. Assalamualaikum, sahutnya yang lekas melesak keluar membawa sesak yang menghimpit dadanya. Sungguh, andai perut buncitnya bisa disembunyikan. Ingin sekali dia simpan dengan aman tanpa ada orang yang melihatnya. Sehingga tidak menimbulkan banyak tanya orang-orang yang ingin tahu. Atau sekedar menyimpulkan dirinya adalah bergelar istri. 3 hari Ernia membantu Reno, hingga pria itu akhirnya sembuh dan kembali beraktivitas. Sore hari setelah Reno kembali bekerja, dia bertamu ke apartemen Ernia. Mas Reno, sudah kerja lagi, Mas? Tanyanya saat membuka pintu, dan tampak sosok gagah Reno dengan seragam coklatnya. Alhamdulillah sudah Mbak. Berkat Mbak Ernia. Ini, saya beli sesuatu buat Mbak Ernia. Pria itu menyodorkan tahu pedas ke Ernia. Aromanya yang khas, serta kepulan asap yang menguar menarik Ernia untuk gegas menerimanya. Senyumnya mengembang. Makanan favoritnya. Tahu, apapun itu bentuknya. Ernia sangat menyukai kudapan. Satu itu. Masih panas, Masya Allah. Kok tahu sih makanan kesukaan aku, ujar Ernia dengan wajah girang. Nebak aja sih. Boleh masuk nggak, Mbak? Astagfirullah. Iya, mari silahkan masuk. Pintunya saya buka saja ya. Nggak enak, soalnya. Ernia melesak masuk ke dalam dan mempersilakan pria tampan itu untuk duduk di sofa. Mau teh atau kopi? Tapi, aku cuma ada jadi hangat saja, ya, ujar Ernia seraya masuk ke dalam dapur. Reno terkekeh mendengar kalimat yang diucapkan oleh Ernia. Dia memperhatikan seluruh isi ruangan itu. Mencari sebuah gambar. Foto pernikahan mungkin. Sebab pria itu memang penasaran dengan sosok Ernia. Dia hanya melihatnya sendiri tanpa suami. Meski perutnya besar tanda berisi. Silahkan, Mas. Mumpung masih hangat. Ernia menawarkan suguhan yang diletakkan di atas meja. Dia duduk agak jauh dari Reno. Pria itu masih memandang sekeliling. Dan berhenti saat tatapannya bertabrakan dengan kedua manik indah milik Ernia. Keduanya terdiam dalam tatap. Diminum mas tehnya, ujar Ernia, yang akhirnya menyerah dengan sorot yang seakan memiliki magnet kuat. Seolah ingin menyedot tubuhnya agar melesak ke dalam pelukannya. Iya Mbak. Terima kasih banyak. Mbak Ernia tinggal sendirian. Suami Mbak kerja di mana? Tanyanya kini. Mencari jawaban atas rasa penasaran yang menjejal isi kepalanya. Ernia terdiam, garis bibir yang melengkung ke atas, tiba-tiba berubah datar dan penuh misteri. Reno tercekat menatapnya. Membuatnya mengerutkan keningnya bingung. Maaf, Mbak. Kalau saya salah tanya. Sebab saya lihat tidak ada satupun foto yang terpajang. Apalagi Mbak sedang hamil, maaf. Ernia mengulas senyum paksa. Meleburkan kecewa dan lara yang kembali merenggut rasa. Dia menghela nafasnya panjang. Mencari alasan untuk jawaban yang tidak akan mencurigakan. Suami lagi di Kalimantan, Mas. Entah kapan dia pulang. Dia juga nggak tahu kalau saya hamil. Sebab dia tinggal di pelosok negeri, yang tidak terjangkau sinyal apapun. Jadi, dia tidak bisa dihubungi. Begitu Ernia beralibi. Reno mengangguk mengerti. Mungkin tentara pikirnya. Sebab dia juga abdi negara.
Jadi, dia tahu apa itu arti tugas. Apapun alasannya, jika sudah dapat surat perintah, tak akan bisa menolaknya lagi. Reno yang merasa berhutang budi dengan Ernia, kini bersikap baik terhadapnya. Setiap sore pulang kerja, dia selalu membelikan kudapan kesukaan Ernia. Hingga suatu pagi, Ernia berpamitan pada semuanya. Sebab besok tak bisa memasak lagi. "Mbak," wajah Mbak Ernia pucat banget. "Mbak Ernia sakit?" tanya Reno, saat dia mengambil sarapannya. Ernia menggeleng kuat. "Tidak mas, saya tapi mau ke rumah sakit. Sebab tadi sepertinya saya pecah ketuban. Jadi harus segera ke rumah sakit," sahutnya santai.